Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kayak kon mangan, wis sareng nak Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok warken begitu kok kan mangan. Nah, kon mangan ya mangan, pokoknya kon nurut. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kayak kon mangan, wis sareng nak Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok warken begitu kok kan mangan. Nah, kon mangan ya mangan, pokoknya kon nurut. Kalau balik malih. Dengan demikian kami alhamdulillah aku fase. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu. Itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sak niki napa? Bisa urip. Berarti ini luar biasa, Pak. Napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampai baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan batu, menuhankan dewa dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum makan yaftarun, wadolla ankum makuntum tasubun, wadolla anhum makan yaftarun. Itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati, karena kita berkeyakinan diberi akidah ada makhluk yang namanya malaikat nggak makan nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan itu. Nah, itu cara Nabi mengajarkan kita. Paham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Jadi apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap mampu alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga ya da'wahum fiha subhanaka wahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kalau aturakan. Terus sajane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena tidak ada bukti, memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Jadi itu gelembang meneh 1 triliun be 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan glemeng itu kan ya wong edan itu kan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang globong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah bagian nulis itu rawani ngobong la ilaha illallah ben kualat to pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kualat den. Paham gak maksudnya? Paham ya? Jadi jelas gitu nih, kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya.
Nah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa dianggap apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilah wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lamnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di Pulau Balen Malin, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh manane layak. Layak itu mergo wujud. Ya kalau Balen Malin tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak itu sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ono sing dilafadzno tapi ora layak, ono sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai gitu sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenisnya menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufasu insyaallah ta'ala minan amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini itu jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata gadeknya BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang yuri gue bulan. Terus saya bisa hidup tanpa hutang. Ya itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang soal Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mungkin disebutkan pangeran niki ruhe nembe sowan mungkin diwelasi. Intinya dia ini ramuni mati.
Paham ya? Makanya malaikat ngomong anak pidato nih kiai sing lepas jalan aja, yo bingung. Perkarane dilepas nih pun mati, bener sakit nopo-nopo, raisa juk sepuro jenengan, raisa sholat, moga kita sholat. Iki sedengakno sakniki ruhe sowan pangeran mimpi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya gue bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulungake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Mau kan jaga bedan bareng kan? Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, soalnya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampai anak semua paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo, alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya? Nah, itu disebut. Nah, kalau teman tanya, lalu roh itu di mana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu. Wa yasalunaka anir ruh, kulir ruhu min amri Rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu balik guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darane wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jandut ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo bathuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bogo sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lah akhire nak wae salat wis meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintune. Nah semua syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to, motat kuwi. Senengane ngamuk. Hasil syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk stresan ra ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, di wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini Pak. Karena ya boten tak jam mikir teman-teman ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham nggih. Kayaknya gak tahu mikir toh. Ya diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya? Paham ya? Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh dia para malaikat saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah. Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat gak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, tidak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Semodo-modo makhluk. Mulanya orang aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa yang Allah dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara nera gelem sujud.
Berarti dia mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikire ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing pikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin dengan yang benar adalah setan itu dianggap keliru karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud, hakikatnya setan malaikat gak wujud, wujudnya diwujudnya Allah. Nah wujudnya diwujudnya Allah, apa yang sudah didhawuhi Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kayak kon mangan, wis sareng nak Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok warken begitu iso kan mangan. Nek mangan ya mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirune Siti Jenar, dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo ben Siti hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai kita ada mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung ini. Sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah ceritanya. Mulane peneliti ra kabeh kula ra kaya Kiai Mustofa ini ra apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Jadi ya ono wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Kalau ilmu akeh apa dikirain? Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku. Memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Sampean ngaji ningene yo suwi tuwa semuanya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini tidak ada. Lafaz ini tidak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut Quran iyaquluna illa kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafadzkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Enggak tuh, misalnya uang nyebut iki geni, wong ki HP kok darani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan, yang benar itu batu disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadzib. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqafi insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau nggak diomongkan nggak ada yang ngomong, karena harus diomongkan. Itu pun nggak menunjuk apa, nggak menunjuk apa hakikat. Ya semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Malah omongannya sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, gue sampean kenal malaikat atau sekolah nu, malaikat sambat tenan gue omongannya sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat saya ini kekayaan Allah janggal kiri kok muni suge. Terus gue muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi sing roh Allah dijayani Allah pemana malaikat Israel memang kali sak boleh bahasa kuat semuanya tak terlepas kok iso muni kuat itu kuat apa nih. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel terus orang petita-petita muni kuat kuat temuning di tapi setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang semua ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka tidak dianggap temannya malaikat karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Sampai disebut nanti di antara hasil wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum
makhluk. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali ini yang meniku bahasa di siga sambung. Disebut makhluk awliya, agak tahu tuh paham Quran gak terus kulo. Namanya ngaji, sekerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung kan malaikat, karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nanti. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam yang langit. Yang zaman saya kira sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat lebih kamu sih. Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Untuk kok terus kuat itu kuatnya nanti. Berarti sama membahasakan orang kuat harus gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinter ini ndi? Misalnya yang rasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jari malaikat. Umpama kowe roh ilmu sak bumi ku rong roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang Joko. Artinya umpama kowe roh tenan bumi ku rong roh planet lain dan kehidupannya di sana. Umpamanya alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia.